Iya, kita yang di Bapak. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah, kita paham, Bapak. Tenang, Pak. Ya. Udah paham, Bapak ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya. Kita sama-sama orang timur, Pak. Iya. Paham, Pak ya? Iya, oke. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segala selebuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romanya. Orang miskin kagak kebagian senang. Langka sih enggak, tapi kalau mau beli satu rumah tangga, kalau mau beli mau borong 30, ya piye toh. Langka sih enggak, saya pastikan enggak ada. Ucuk jamur enoki. Kalau ngomong kagak diayak. Bagaimana urusannya? Langka sih enggak. Lah kalau emang kagak langka, jangan lu kosongin itu yang buat dagang ngecer. Itu yang ada di pangkalan sono. Pangkalan gas yang kata lu belinya di sono murah. Ntar nama dia dikosongin. Kalau mau harganya sekian. Nih ada nih cuma sekian, harganya sekian. Dari pusatnya kagak ada. Lah orangnya namanya orang dagang di mana-mana semuanya pada nyari duit. Lu mau kata begitu yang ada kita makinan susah. Bukannya dimudahkan malah disulitkan. Seperti itu bahlel ya. Bakal sapa bae. Sekarang lu pasti ngerasain ya, sama yang sekarang gue lagi rasain. Perkara gas. Itu ngapa sekarang gas susah banget. Dulu orang enak-enak masak pakai keraras, pakai segala selebuk, disuruh pakai gas katanya biar gampang. Gampang tai, gampang. Sekarang nih susah banget gas nih, nyari di mana juga ada. Orang jadi disusah-susahin banget, kebangetan banget romanya. Orang miskin kagak kebagian senang. Disuruh susah, mulu susah. Kemarin centong banget itu kalau kita beli apa namanya itu, beli bensin, di sono susah banget katanya suruh pakai apa namanya itu, barcode apa tuh, udah ada dijalanin tuh, udah kagak apa-apa. Minyak kelapa dulu susahnya uji bilang menjalik, udah mending kalau ada mending, langka mending kalau ada mending, susah banget subuh-subuh mama udah ngantri gara-gara minyak tuh. Sekarang ada akhirnya tetep bayar harganya kagak turun-turun. Sekarang masalahnya gas ngapa jadi susah banget. Buseng deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih tukang nasi uduk, tuh tukang bakso, tukang gorengan. Yang kalau tiba-tiba gasnya mau ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, dikata tolol, pada jadi pejabat ya. Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Prabowo dijebak Bahlil lewat larangan pengecer jual LPG 3 kilo. Guys, Bahlil yang bikin semua rakyat se-Indonesia jadi susah karena larangan pengecer jual LPG 3 kilo. Bahkan, banyak juga yang nilai Bahlil ini udah layak banget dipecat guys. Nggak ada alasan lagi. Soalnya, ya bisa aja Prabowo tuh dijebak sama Bahlil biar citra pemerintahannya jadi buruk di mata rakyat. Hal ini dijelasin sama Muslim Arbi dari Gerakan Perubahan. Kalau emang Bahlil itu loyalis Prabowo, kenapa kok kebijakannya malah nggak pro rakyat seperti citra-citra Prabowo? Bahkan bagi Muslim, ada dugaan kalau Bahlil punya agenda tersembunyi biar kepemimpinan Prabowo jadi jelek. Menurut kalian, Bahlil ini emang udah cocok dipecat apa belum guys? Kalian sudah baca nih artikel ini nih, LPG 3 kg langka. Nah, Bahlil salahkan warga, katanya jangan beli banyak-banyak dong. Kurap, siapa yang beli banyak-banyak? Jangankan beli banyak, beli satu aja susah minta ampun. Lu sibuk nyalain warga. Bahlul, lu yang bikin aturan, lu yang bikin huru-hara se-Indonesia Raya, malah lu nyalain warga. Emang ya, pemerintah itu nggak pernah mau disalahkan karena mereka punya dua pasal. Pasal pertama, pemerintah nggak pernah salah. Pasal kedua, kalau mereka salah balik ke pasal pertama. Mereka yang bikin kebijakan, mereka yang bikin aturan, mereka yang bikin huru-hara, warga yang disalahkan. Untuk Bapak Prabowo, hati-hati Pak sama si Bahlul ini nih. Bisa jadi dia musuh dalam selimut di kabinet yang Bapak pimpin. Karena si Bahlul ini masih ternaknya Mulyono Pak. Bisa jadi huru-hara yang sekarang terjadi di Indonesia tentang langkanya gas LPG, bisa jadi ini untuk menutupi kasus besar tentang pemagaran laut di Indonesia. Jelas ada tulisannya di tabung gas melon 3 kg. Hanya untuk masyarakat miskin.
Terus, emang masyarakat miskin itu bukan manusia? Emang masyarakat miskin nggak pantas diperlakukan kayak manusia? Mentang-mentang buat orang miskin, terus pemerintah, Menteri ESDM, boleh seenak jidat bikin peraturan yang tidak memanusiakan manusia. Bikin peraturan dungu yang sifatnya eksperimen dan orang miskin yang dijadiin tikus percobaannya. Peraturan bodoh yang tidak memanusiakan manusia, yang hasilnya bikin rakyat harus jauh jalan kaki sambil nenteng-nenteng tabung gas. Berdiri berjam-jam di antrian panjang, hujan, panas, pegel, haus, lapar. Di mana otaknya orang-orang yang katanya pinter dan ngakunya pantas menentukan nasib dari 270 juta rakyat Indonesia itu? Kalian pada punya hati nurani nggak sih? Peraturan yang dibuat sama Menteri SDM udah bikin perang saudara antar sesama rakyat Indonesia. Bayangin, sesama warga, sesama tetangga, mereka pada saling maki dan hujat cuman gara-gara rebutan gas 3 kg. Agen dan pangkalan gas jadi pelampiasan emosi. Truk pengangkut gas di stop di tengah jalan sama masyarakat. Dan yang paling parah, satu korban meninggal dunia. Diduga gara-gara kecapean antri gas. Dan semuanya gara-gara apa? Gara-gara kebijakan yang dungu dan sadis. Yang dibuat oleh orang-orang bodoh yang gak punya hati nurani. Puas kalian, wahai pembuat kebijakan, nontonin masyarakat miskin pada ribut. Wajar banget kalau masyarakat kecewa dan marah. Masyarakat berhak kok untuk marah, karena kedamaian hidupnya udah diganggu, karena urusan perutnya udah diusik. Tapi jangan marah dan kecewa sama sesama warga. Jangan ribut sama tetangga sendiri. Jangan pada emosi sama agen dan pangkalan gas juga. Karena kita semua senasib sepenanggungan. Kita sama-sama susah. Kita semua adalah korban dari si pembuat kebijakan. Jadi kalau mau marah, kalau mau kecewa, ya marahnya sama si pembuat kebijakan. Karena sebelum keluar kebijakan, kan semuanya baik-baik aja. Damai-damai aja. Jadi artinya, asal muasal masalahnya ada di si pembuat kebijakan. Jadi cara memperbaikinya adalah yang terhormat Presiden Prabowo pecat Menteri ESDM. Tapi soal koordinasi tadi yang soal pangkalan tadi sudah Presiden Pak Prabowo begitu. Ya itu kan jangan semua hal ke presiden. Apa tugas menteri ini kan pembantu presiden. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya ke presiden. Saya Bung Ifat, sudah lihat tadi pernyataan Menteri Bahlil saat ditanya sama wartawan ya, terkait kebijakannya dia yang mengakibatkan kelangkaan gas 3 kg di masyarakat. Saat ditanya oleh wartawan, ya, apakah Bapak Menteri sudah koordinasi dengan Bapak Presiden terkait hal ini, gitu. Lalu dia mengatakan hal-hal kecil seperti ini tidak perlu sampai ke Presiden, gitu loh. Ini hal-hal yang kecil, luar biasa. Ini sangat membuat hati saya sakit juga nih, gitu loh. Jadi kita rakyat itu dianggap hal yang kecil bagi dia, gitu loh. Ini menteri-menteri seperti ini nih yang merusak nama baik Pak Prabowo nih. Luar biasa ini kayak begini nih. Pak Menteri, Anda tuh digaji dari uang rakyat. Jangan bikin rusak nama Pak Prabowo. Anda tuh pembantu Pak Presiden. Anda harus koordinasi, gitu loh. Hal-hal seperti ini, apalagi sudah membuat kisruh di masyarakat terkait kelangkaan gas 3 kg tersebut nih. Nih, mohon Bapak Presiden, menteri-menteri yang kayak begini copot aja Pak. Ya kan? Malah merusak nama baik Bapak nih. Itu aja. Ini kasihan nih rakyat nih. Pada antri, panas-panasan segala macam. Ada yang sebagian daerah yang kena hujan segala macam. Kalau dia gak pernah antri dia Pak. Gak layak jadi menteri. Gitu loh. Kalau enggak, daripada Anda dipecat oleh Pak Prabowo, lebih bagus Anda mengundurkan diri. Pak Bahlil, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon Pak Presiden, menteri kayak begini diganti aja Pak, daripada merusak nama baik Bapak Pak. Waduh, Prabowo diminta pecat Bahlil imbas kegaduhan gas LPG 3 kg. Bikin kegaduhan dan menyengsarakan rakyat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia sangat layak ditendang Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi merespons soal fenomena antrian panjang masyarakat yang berburu LPG
3 kg lantaran kebijakan larangan dijual di pengecer. Kalau Menteri Pembantu Presiden tak mau diatur dan melawan, ya copot saja, pungkas. Jangan apa-apa ke presiden, ntar menteri dikira nggak kerja. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya ke presiden, nanti seolah nggak ada menterinya yang kerja. Mending nggak usah kerja, kalau sekalinya kerja lu nyusahin, Bahlil. Mending abis ini kalau bisa di reshuffle tuh menteri. Bahlil bilang, enggak, kita mah nggak maksud buat nyusahin rakyat, tapi realitanya lu udah nyusahin rakyat dengan kebijakan lo. Bahlil bilang lagi, pengecer nanti tingkatnya bisa naik jadi kepangkalan kalau terpenuhi syarat-syarat mutlaknya. Ditanya sama wartawan, Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. artinya tuh ini bukti bahwa kebijakan ini belum siap. Ngasal, main asal diterapin aja. Gue mengingetin aja, di Indosiar ada tuh episode tentang gas LPG, ada yang kena azab. Emak mau masak jadi nggak bisa. Itu siapa tahu dia lagi mau masakin makanan bergizi loh buat anaknya. Pedagang mau jualan kehambat, susah. Akhirnya dia nyari uang susah. Akhirnya angka kriminalitas naik karena susah untuk cari uang. Bahkan gak cuma pedagang. Ini yang ngantri gas aja kadang-kadang udah marah-marah karena nggak dapet. Karena ngantrinya lama cuma dapetnya boleh 1 doang. Padahal di menteri kalau nggak salah S3 ya. Tapi kualitasnya begini, lu bisa nilai sendiri lah. Di reshuffle aja kalau kata gue mah. Terus ada lagi yang komen, lu aja bang kalau gitu jadi menterinya. Gue mau jadi menterinya. Reshuffle dulu aja, bisa gue. Mantep banget emang presiden kita. Baru aja kita ngeluh tentang kelangkaan gas LPG ya kan, langsung lagi tuh diperintahin si Bahlil. Maksudnya mohon maaf Pak Bahlil gitu, biar jual lagi di pengecer. Tadinya kan Pak Bahlil ini mengeluarkan aturan gitu, nggak boleh lagi dijual di pengecer karena ada permainan di situ gitu. Tapi sekarang kata Pak Prabowo jual lagi, dibolehin lagi. Tapi pesan Pak Prabowo kepada Menteri SDM kita agar subsidinya ini tuh tepat sasaran gitu loh. Gak usah larang jual-jual di pengecer. Tapi sebenarnya baik sih, niatnya baik ini Pak Bahlil ya. Baik banget dan masuk akal juga buat masyarakat, demi masyarakat juga. Cuman Pak, kalau ngeluarin aturan, coba koordinasi dulu sama atasannya. Jadi kan masyarakatnya ngelihat kayak lawak banget ini. Menterinya ngomong apa, presidennya ngomong apa. Ini jangan-jangan menteri yang lain juga kayak gini, asal-asal bikin aturan tanpa koordinasi sama presiden. Konohaku. Kalau bisa mah menterinya aja dicopot. Siap bang, Menterinya aja copot. Bilangin Prabowo bagaimana nih? Anak buah lo. Masa ngurusnya prajurit ini nggak beres gitu? Iya, ini kan yang di laut nggak beres, di sini masih belum beres. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Ya, sebelumnya saya turut bela sungkawa atas meninggalnya Nenek Yani, ya ini pedagang nasi uduk setiap paginya teman-teman. Beliau meninggal setelah mengantri gas LPG 3 kg teman-teman. Semoga beliau diterima amal baiknya dan husnul khotimah. Ya teman-teman, itulah jeritan atau kesengsaraan rakyat atas kebijakan yang sewenang-wenang, semaunya teman-teman. Jelas aturan itu dibuat tanpa koordinasi terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo, karena Sufmi Dasko sudah mengatakan bahwa ini bukan kebijakan dari presiden. Nah, udah jelas ini kebijakan Menteri Bahlil. Bahkan Bahlil pun mengatakan ini hal receh atau hal kecil. Ternyata rakyat ini sudah gelimpungan dengan sengsara seperti ini akibat gas 3 kg langka ini dibilang hal kecil teman-teman. Ya nggak apa-apa rakyat ini, padahal mereka ini digaji oleh uang rakyat gitu loh teman-teman. Jangan sampai ini pengalihan isu atau membuat pemimpinan Pak Prabowo ini jelek di pandangan masyarakat teman-teman. Udah jelas ini menteri titipan di era Jokowi. Kita tak tahu ada apa di belakangnya akan kejadian ini. Gimana teman-teman pandangan kalian dan komentar kalian teman-teman? Setujukah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini dipecat teman-teman? Kalau saya sih 1000% setuju. Udah ganti aja tuh menteri, nggak ada gunanya, ganti udah. Teman-teman tuliskan di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.